Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dinda Yuliana Sabila dengan NIM akhiran 235. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bin tamlik. Baik, untuk selanjutnya di sini terdapat pengertian. Jadi yang pertama, pengertian ijarah dan ijarah muntahiyah bin tamlik atau disingkat dengan IMBT merupakan transaksi sewa menyewa yang diperoleh oleh syariah. Dan akad ijarah ini merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Untuk selanjutnya ada pengertian akuntansi ijarah, yaitu suatu metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi sewa atau kontrak pembiayaan dalam bentuk sewa yang umumnya digunakan dalam industri pembiayaan syariah. Yang terakhir ada pengertian ijarah muntahiyah bin tamlik adalah suatu kontrak sewa yang mencakup klausal opsi pembelian. Untuk selanjutnya terdapat jenis-jenis dari transaksi ijarah dan transaksi muntahiyah bin tamlik. Yang pertama, jenis dari transaksi ijarah terbagi menjadi dua. Yang pertama, akuntansi ijarah operasional dan akuntansi ijarah pembiayaan. Kemudian yang selanjutnya ada transaksi muntahiyah bin tamlik terbagi menjadi dua juga. Yang pertama ada ijarah muntahiyah bin tamlik konvensional dan yang kedua ada ijarah muntahiyah bin tamlik syariah. Untuk slide selanjutnya di sini ada rukun transaksi. Rukun transaksi ini terdiri dari rukun transaksi ijarah, rukun transaksi ijarah muntahiyah bin tamlik, dan yang terakhir ada rukun transaksi ijarah untuk pembiayaan multi jasa. Yang pertama, rukun transaksi ijarah ini terbagi menjadi tiga, yaitu transaktor, objek ibadah, dan ijab dan kabul. Jadi transaktor ini terdiri atas penyewa atau nasabah dan pemberi sewa atau bank syariah. Dan kedua transaktor ini disyaratkan memiliki kompetisi berupa akil balik dan kemampuan memilih yang optimal. Kemudian ada objek ibadah atau disebut juga dengan objek ijarah. Ini meliputi pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset, dan manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah ini adalah objek kontrak yang harus dijamin karena merupakan rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri. Untuk selanjutnya ada ijab dan kabul, yaitu pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan penawaran dari pemilik aset atau bank syariah dan penerima yang dinyatakan oleh penyewa atau nasabah. Baik, untuk yang kedua di sini ada rukun transaksi ijarah muntahiyah bin tamlik. Jadi berdasarkan fatwa DSN nomor 27 tahun 2002 disebutkan bahwa pihak yang melakukan transaksi MBT ini harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Dengan demikian pada akad IMBT ini juga berlaku semua rukun dan syarat transaksi ijarah. Untuk yang ketiga di sini ada rukun transaksi ijarah untuk pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa ini dengan skema ijarah adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah atau LKS kepada nasabah dalam memperoleh manfaat suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah. Untuk slide selanjutnya di sini ada ketentuan syar'i ijarah dan transaksi ijarah muntahiyah bin tamlik ini, yaitu ketentuan syar'i transaksi ijarah yang diatur dalam fatwa DSN nomor 9 tahun 2000, dan adapun ketentuan syar'i transaksi ijarah untuk penggunaan jasa diatur dalam fatwa DSN nomor 44 tahun 2004. Sedangkan ketentuan syar'i IMBT diatur dalam fatwa DSN nomor 27 tahun 2000, dan secara detail fatwa DSN ini tentang transaksi ijarah dan IMBT dibahas dalam bagian rukun transaksi ijarah, multijasa dan IMBT. Untuk yang selanjutnya di sini ada cakupan standar akuntansi ijarah dan ijarah muntahiyah bin tamlik. Ketentuan akuntansi untuk transaksi ijarah ini diatur dalam PSAK nomor 107, berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dan standar ini memuat tentang mekanisme transaksi dan ketentuan tentang pengakuan dan pengukuran transaksi yang terdapat dalam skema ijarah baik untuk pemberi sewa maupun penyewa. Slide selanjutnya di sini ada alur transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bin tamlik. Yang pertama negosiasi dan akad ijarah. Kemudian bank syariah ini sebagai pemberi sewa atau barang jasa. Jadi pembeli barang atau jasa pada pemasok.
Kemudian untuk yang ketiga menggunakan objek ijarah. Jadi bisa objek jarah berupa barang atau jasa. Kemudian bank syariah sebagai pemberi sewa barang atau jasa. Jadi membayar sewa pada bank syariah. Dan yang terakhir mengalirkan hak milik barang ijarah pada akhir masa sewa dan khusus MBT. Untuk slide selanjutnya yaitu perhitungan transaksi ijarah. Yang pertama, pencatatan ijarah dalam buku akuntansi terbagi menjadi dua, akuntansi ijarah operasional dan akuntansi ijarah pembiayaan. Yang kedua, menghitung biaya sewa. Yang pertama, ijarah operasional, yaitu dengan rumus biaya sewa sama dengan harga sewa dikali jangka waktu sewa. Yang kedua, ijarah pembiayaan. Jadi, biaya sewa sama dengan saldo utang dikali tingkat bunga. Untuk yang ketiga, pengakuan pendapatan transaksi ijarah. Yang pertama, ijarah operasional, yaitu pendapatan sama dengan harga sewa. Kemudian, untuk ijarah pembiayaan ini, pendapatan sama dengan biaya sewa dikurangi amortisasi aset. Untuk selanjutnya di sini perhitungan ijarah muntahiyah bit tamlik. Yang pertama, pencatatan ijarah dalam buku akuntansi. Yang pertama, aset disajikan dalam buku akuntansi pemilik aset. Yang kedua, pemilik aset mencatat pendapatan sewa yang diterima. Dan yang ketiga, penyewa memutuskan pembelian aset. Yang keempat, pengembalian aset. Kemudian, menghitung biaya sewa. Biaya sewa dalam ijarah muntahiyah bit tamlik ini dihitung berdasarkan kesepakatan antara pemilik aset dan penyewa. Jadi, kemudian pengakuan pendapatan transaksi ijarah, pendapatan dari ijarah muntahiyah bit tamlik ini diakui sebagai pendapatan sewa dan diakui secara periodik atau akrual basis dan selama masa kontrak sewa. Dan perbedaan akuntansi ijarah dan konvensional, yang pertama meliputi prinsip dasar, yang kedua metode akuntansi, yang ketiga transaksi ijarah, yang keempat pendapatan dan biaya sewa, yang kelima pengakuan pendapatan dan biaya, dan yang keenam tujuan akuntansi. Perbedaan ijarah muntahiyah bit tamlik dan konvensional itu meliputi yang pertama struktur pembiayaan, yang kedua pembiayaan, yang ketiga keuntungan, yang keempat pembayaran, dan yang kelima resiko. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.